Internet of Things atau IoT sudah ada di sekitar kita, di rumah kita, mobil kita, kota kita. Jaringan perangkat yang terhubung ini menjanjikan untuk membuat hidup kita lebih mudah, lebih efisien, dan lebih terhubung. Dari lemari es pintar yang memesan bahan makanan hingga sensor lalu lintas yang mengoptimalkan perjalanan, potensi manfaat IoT sangat besar. Tapi, interkoneksi ini ada harganya, peningkatan risiko keamanan. Saat kita menenun perangkat IoT ke dalam jalinan hidup kita juga membuka diri terhadap kerentanan baru. Peretas, penjahat dunia maya, dan bahkan negara-negara melihat IoT sebagai target empuk untuk eksploitasi. Taruhannya tinggi. Perangkat IoT yang disusupi bukan hanya ketidaknyamanan, itu bisa menjadi pintu gerbang ke rumah kita, informasi pribadi kita, dan bahkan keselamatan fisik kita. Bayangkan seorang peretas mengambil kendali atas kunci pintar Anda, atau perangkat medis tidak berfungsi karena gangguan jahat. Janji IoT tidak dapat disangkal, tetapi bahaya juga demikian. Memahami risiko ini adalah langkah pertama untuk menguranginya, dan menciptakan dunia yang terhubung lebih aman dan terlindungi. Perangkat IoT seringkali dirancang untuk kenyamanan dan keterjangkauan, bukan keamanan. Banyak yang tidak memiliki fitur keamanan dasar seperti kata sandi yang kuat dan enkripsi, menjadikannya sasaran empuk bagi peretas. Kerentanan ini diperparah oleh banyaknya perangkat yang terhubung. Semakin banyak perangkat di jaringan, semakin besar permukaan serangan menjadi. Peretas dapat mengeksploitasi kelemahan ini untuk mendapatkan akses ke jaringan rumah Anda, mencuri data sensitif, atau bahkan meluncurkan serangan skala besar. Misalnya, seorang peretas dapat membahayakan kamera pintar yang tidak aman untuk memata-matai rumah Anda, atau menggunakannya sebagai landasan peluncuran untuk menyerang perangkat lain di jaringan Anda. Keterhubungan ini, meskipun bermanfaat dalam banyak hal, juga menciptakan reaksi berantai di mana satu tautan yang lemah dapat membahayakan seluruh sistem. Kerentanan perangkat IoT menjadi perhatian yang berkembang, yang menuntut perhatian kita. Saat kita merangkul kenyamanan dunia yang terhubung, kita juga harus waspada terhadap risiko, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri. Malware, kependekan dari malicious software, merupakan ancaman yang signifikan bagi perangkat IoT. Sama seperti komputer dan smartphone, perangkat ini dapat terinfeksi kode berbahaya yang dirancang untuk mengganggu, mencuri data, atau mengambil kendali. Setelah perangkat terinfeksi, malware dapat menyebar ke perangkat lain di jaringan, menciptakan efek domino yang membahayakan. Ini dapat mengganggu infrastruktur penting, mencuri informasi sensitif, atau bahkan digunakan untuk meluncurkan serangan skala besar. Salah satu jenis malware yang sangat berbahaya adalah malware botnet. Kode berbahaya ini dapat memperbudak ribuan perangkat IoT yang disusupi, menciptakan pasukan botnet yang dapat dikontrol dari jarak jauh oleh peretas. Botnet ini kemudian dapat digunakan untuk meluncurkan serangan Distributed Denial of Service, DDoS, yang dapat melumpuhkan situs web dan layanan online. Ancaman malware menyoroti pentingnya praktik keamanan yang kuat untuk perangkat IoT. Ini termasuk menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak, dan berhati-hati terhadap perangkat yang kita sambungkan ke jaringan kita. Pencurian data, ancaman diam-diam terhadap privasi. Perangkat IoT secara konstan mengumpulkan data tentang kehidupan kita. Dari kebiasaan browsing kita hingga data lokasi kita, informasi ini berharga bagi pengiklan, pemasar, dan sayangnya, penjahat dunia maya. Pencurian data menjadi perhatian utama di dunia IoT. Peretas dapat mengeksploitasi kerentanan untuk mendapatkan akses ke harta karun informasi pribadi ini. Data ini kemudian dapat dijual di web gelap, digunakan untuk pencurian identitas, atau bahkan dimanfaatkan untuk pemerasan. Misalnya, bayangkan seorang peretas mendapatkan akses ke speaker pintar Anda dan mendengarkan percakapan Anda. Atau pertimbangkan implikasi dari perusahaan asuransi kesehatan yang diretas dan data medis sensitif dicuri. Sifat perangkat IoT yang saling terhubung membuat pelanggaran data menjadi sangat merusak. Satu perangkat yang disusupi dapat menyediakan pintu gerbang ke banyak informasi pribadi. Melindungi privasi kita di era IoT memerlukan pendekatan proaktif terhadap keamanan dan sedikit skeptisisme tentang siapa yang memiliki akses ke data kita. Mempertahankan batas depan IoT, enkripsi, dan lebih lanjut.
Mengamankan ekosistem IoT memerlukan pendekatan berlapis-lapis. Salah satu garis pertahanan yang penting adalah enkripsi. Enkripsi mengacak data, membuatnya tidak dapat dibaca oleh siapapun tanpa kunci dekripsi. Ini membantu melindungi informasi sensitif agar tidak disadap dan dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Autentikasi dua faktor, atau 2FA, menambahkan lapisan keamanan lain dengan mengharuskan pengguna untuk memberikan dua bentuk identifikasi sebelum memberikan akses. Ini biasanya melibatkan sesuatu yang Anda ketahui, seperti kata sandi, dan sesuatu yang Anda miliki, seperti kode yang dikirim ke ponsel Anda. Kata sandi yang kuat juga penting. Gunakan kata sandi yang unik dan kompleks untuk setiap perangkat IoT Anda. Jangan gunakan kembali kata sandi di banyak akun. Pengelola kata sandi dapat membantu Anda membuat dan menyimpan kata sandi yang kuat dengan aman. Ini hanyalah beberapa langkah keamanan yang dapat membantu melindungi perangkat IoT dan data Anda. Pemantauan jaringan, penjaga yang waspada. Pemantauan jaringan sangat penting untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan secara real-time. Dengan terus memantau lalu lintas jaringan, aktivitas yang mencurigakan dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum meningkat menjadi pelanggaran besar. Intrusion Detection Systems, atau IDS, dan Intrusion Prevention Systems, atau IPS, adalah alat penting untuk pemantauan jaringan. Sistem ini menganalisis lalu lintas jaringan untuk aktivitas berbahaya, memberitahu administrator tentang potensi ancaman. Meninjau log dan peringatan keamanan secara teratur juga penting. Ini membantu mengidentifikasi pola aktivitas yang mencurigakan dan memungkinkan tindakan keamanan proaktif untuk diambil. Pemantauan jaringan seperti memiliki penjaga keamanan untuk jaringan Anda. Raman, kayavsin stimpoid saib penting, banggulik sa persat, dan datartais, aman skubhaya. Mengamankan masa depan, tanggung jawab bersama. Mengamankan IoT bukan hanya tanggung jawab produsen perangkat atau profesional keamanan. Itu adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kewaspadaan dan tindakan proaktif dari semua pemangku kepentingan. Pengguna memainkan peran penting dalam menjaga keamanan perangkat. Ini termasuk menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak, dan memperhatikan perangkat yang mereka sambungkan ke jaringan mereka. Produsen perangkat juga memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan keamanan dalam desain dan pengembangan perangkat IoT. Ini termasuk membangun fitur keamanan yang kuat secara default dan memudahkan pengguna untuk memperbarui perangkat mereka. Pemerintah dan badan pengatur dapat berperan dengan menetapkan standar keamanan untuk perangkat IoT dan meminta pertanggungjawaban produsen atas kerentanan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan terlindungi untuk Internet of Things, mewujudkan potensi penuhnya sambil mengurangi risikonya. Ingat, keamanan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan.